Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 252. Sekarang, dia hanya menembakkan beberapa peluru dan menjatuhkan semua penjahatnya. Keahlian menembaknya luar biasa. Bagaimana seseorang seperti Kepala Dong bisa lulus dari universitas biasa? Tidak ada yang lebih akurat daripada Kepala Dong bahkan jika dia dilatih di sekolah polisi selama 20 tahun. Chu Feng dan para petugas sangat terkesan. Penduduk desa lainnya tidak berani mengambil langkah maju dan mulai mundur. Dong Suebing memandang penduduk desa dengan tenang dan berkata, "Siapa lagi yang ingin membunuh kita? Maju ke depan." Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun, dan banyak penduduk desa yang menjatuhkan senjatanya dan lari. Dong Suebing berbalik. Chu Feng, pergi dan borgol Scarface dan anak buahnya. Ya, kali ini, tidak ada penduduk desa yang berani menghentikan mereka. Tidak ada seorang pun yang ingin menjadi orang keenam yang tertembak. Setelah beberapa saat, polisi setempat tiba. Dengan bantuan warga setempat, mereka menemukan dua anak-anak dan dua wanita yang diculik. Salah satu dari dua wanita yang diselamatkan adalah seorang mahasiswa, dan setelah dia mengetahui bahwa Dong Suebing lah yang memimpin tim untuk menyelamatkannya, dia menangis dan berlutut di depannya untuk berterima kasih padanya. Tapi suasana hati Dong Suebing sedang tidak baik. Kedua anak tersebut baik-baik saja, namun kedua wanita ini diperkosa. Kasus ini terpecahkan, dan Chu Feng serta para petugas sangat gembira. Dong Suebing memanggil mereka dan berkata, "Bawa Scarface dan anak buahnya ke rumah sakit untuk berobat dulu. Kalian semua tetap di sini, dan setelah kepala peluru dihilangkan, bawa langsung kembali ke biro Kabupaten Yantai. Mintalah seseorang untuk memulangkan perempuan dan anak-anak tersebut setelah pernyataan mereka dicatat." Wakil ketua tim polisi setempat berjalan mendekat. "Ketua Dong, orang-orang ini harus ditahan di daerah kami terlebih dahulu. Kami perlu melakukan beberapa penyelidikan." Wajah Chu Feng dan petugas berubah. Mereka mencoba untuk mengklaim penghargaan atas kasus ini. Dong Suebing mencibir, "Kamu menceritakan sebuah lelucon padaku. Semua korban berasal dari Kabupaten Yantai kami. Kamilah yang menangkap Scarface dan anak buahnya. Anda ingin membawanya kembali?" Wakil ketua tim menjawab dengan tegas. "Kami juga terlibat dalam kasus ini," kata Dong Suebing. "Kamu benar. Jika bukan karena Anda semua tidak menjaga hukum dan ketertiban, penduduk Kabupaten Yantai kami juga tidak akan diculik dan dijual ke daerah Anda, dan Anda semua tidak menyadarinya. Apa yang kalian semua lakukan? Kenapa kalian semua tidak tahu apa-apa tentang semua penculikan ini?" Dong Suebing sedang dalam suasana hati yang buruk ketika dua wanita dan Yu Meixia hampir menjadi korban berikutnya. Wajah wakil ketua tim itu menjadi hitam. Dong Suebing mengabaikannya dan berkata, "Chu Feng, bawa penjahat ini kembali ke Yantai besok. Aku ingin melihat siapa yang berani menghentikanmu." "Ya Pak." Wakil ketua tim itu tetap diam ketika dia melihat luka di Scarface, anak buahnya, dan salah satu penduduk desa, dan dia tahu betapa sombongnya Dong Suebing. Sore, provinsi tetangga, rumah sakit rakyat kedua di kabupaten. Scarface telah menyelesaikan operasinya, dan peluru telah dikeluarkan dari kakinya. Dong Suebing berdiri di bangsalnya, menatapnya. Wajah bekas luka. "Sejujurnya, saya menghargai keberanian Anda. Mari kita bicara. Siapa orang di balik layar?" Scarface berbaring di ranjang rumah sakit dan berkata, "Bagaimana menurutmu?" Dong Suebing mengerutkan kening. "Tidak ada orang lain yang terlibat. Ini tidak mungkin. Jika tidak ada yang memberi Anda perintah, Anda berani menculik seseorang dari keamanan publik." Scarface tercengang. Apa maksud Anda?" Dong Suebing memandangnya dan berkata, "Wanita yang kamu culik pagi ini adalah penolongku. Dia tinggal di markas keluarga keamanan publik kabupaten." Scarface menarik napas dalam-dalam dan akhirnya mengerti mengapa petugas polisi begitu agresif dan mengapa ada begitu banyak penghalang jalan di pagi hari. Dia telah menyentuh seseorang yang tidak seharusnya dia sentuh. Dia mulai panik dan berkata dengan marah, "Aku tidak ada hubungannya dengan ini. Tidak, menurutku, insiden pembantumu tidak ada hubungannya denganku. Tadi malam, saya menerima telepon dan disuruh menunggu di sepanjang jalan ini.
Penelepon itu berkata kepadaku bahwa akan ada seorang wanita cantik lewat di sana dan dia pasti akan mendapatkan harga yang mahal. Oleh karena itu, aku menunggu di sana sial. Seseorang mencoba menjebakku. Dong Suebing bertanya dengan dingin. Siapa orang ini? Scarface dengan cepat berkata. Saya tidak tahu nama aslinya dan hanya tahu nama panggilannya. Datu. Dia adalah seseorang yang kukenal sejak beberapa waktu lalu. Dong Suebing terus bertanya. Apa yang sedang dilakukan Datao sekarang? Di mana dia tinggal? Saya tidak tahu di mana dia tinggal. Dia dulunya seorang rentenir, tapi menurutku dia melakukan hal lain sekarang. Pernahkah kamu mendengar tentang Jin Dimension? Scarface menggelengkan kepalanya. Saya bukan dari provinsi Anda. Dong Suebing menanyakan beberapa pertanyaan lagi dan meninggalkan bangsal. Dia menyalakan rokok di halaman depan rumah sakit. Ini adalah apa yang dia duga. Seseorang mengetahui rute biasa Yumeixia ke supermarket dan memanfaatkan orang lain untuk menculiknya. Setelah Yumeixia, tidak ada yang akan mengungkit kasus pembunuhan itu dan, pada saat yang sama, memberi peringatan kepada Dong Suebing. Dong Suebing sudah bisa memastikan Jin Dimension berada di balik semua ini banyak sekali. Kalian semua ingin menginjak-injakku. Bagus, saya akan menyelesaikan masalah dengan Anda semua setelah saya kembali. Jika aku tidak memusnahkan kalian semua, aku akan mengubah nama keluargaku. Qian Sheng, Qian Fei, Hui Guo, Zhao Jingsong. Dong Suebing melafalkan nama-nama ini lagi di dalam hatinya. Dering-dering itu adalah Liang Chengpeng. Ketua Dong, bagaimana kabarnya? Saya baru saja akan melapor kepada Anda. Kasus ini terpecahkan. Keempat tersangka telah ditangkap, dan kami menyelamatkan wanita dan anak-anak yang diculik sebelumnya. Liang Chengpeng berhenti sejenak dan berkata, kerja bagus. Dong Suebing menahan amarahnya dan berkata, saya juga mengetahui bahwa penculikan Yumeixia bukanlah suatu kebetulan. Seseorang telah menelepon Scarface untuk memberitahukan keberadaan Yumeixia. Seseorang dengan sengaja mencoba menyakitiku, saudari Yu dan menghentikannya membuka kembali kasus kematian suaminya. Liang Chengpeng bergumam pada dirinya sendiri dan berkata, aku tahu bahwa kembali para penjahat itu. Selama penangkapan para penjahat, saya melepaskan beberapa tembakan, dan beberapa penjahat semuanya terluka. Mereka baru saja menjalani pengangkatan kepala peluru. Haruskah kita membawanya kembali besok? Hari ini, saya telah menghubungi polisi setempat, dan mereka akan mengirim para penjahat itu kembali ke kendaraan mereka. Oke, setelah menutup telepon, Liang Chengpeng tersenyum sendiri. Hui Guo telah menangani kasus ini selama lebih dari 2 minggu, dan tidak ada kemajuan sama sekali. Setelah membiarkan Dong Suebing mengambil alih kasus ini di pagi hari, dia menyelesaikannya di sore hari. Tersangka, Chen Hailiang, dalam tahanannya, belum mengungkapkan apapun, dan Dong Suebing berhasil mengetahui di mana transaksi para penjahat itu akan dilakukan. Dia bahkan menyelamatkan semua korban. Tidak ada orang lain di biro yang memiliki efisiensi dan kemampuan ini. Sore harinya, beberapa mobil polisi mengantar Scarface dan anak buahnya, beserta para korban, ke Kabupaten Yantai. Dong Suebing telah memerintahkan Chu Feng dan 3 petugas untuk mengawal Scarface dan anak buahnya di dalam kendaraan polisi, dan hanya Yumeixia dan dirinya sendiri yang bepergian dengan Buix. Yumeixia masih belum pulih dari ketakutannya dan masih gemetar sambil memeluk dirinya sendiri di kursi penumpang depan. Dong Suebing meliriknya dan mengulurkan tangan untuk memegang tangannya. Jangan takut, saya ada di sekitar. Yumeixia mengangguk dan menyeka air matanya. Dong Suebing membuat janji, ini salahku jika kamu mengalami ini. Setelah kita kembali, saya akan menangkap orang-orang di balik acara ini. Anda dapat yakin, orang di belakang berhasil membuat Dong Suebing geram. Saatnya menyelesaikan masalah dengan Jin Dimension. Kabupaten Yantai, tempat keluarga keamanan publik. Yu Qianqian menangis dan berlari ke pelukan Yumeixia saat dia masuk ke dalam rumah. Bungkam, bungkam. Yumeixia pun menangis terseduh-seduh dan memeluk putrinya erat-erat. Qianqian. Yumeixia menelepon Yu Qianqian menggunakan telepon Dong Suebing, dan Yu Qianqian telah menunggunya di rumah. Ibunya akhirnya kembali, dan dia menolak untuk melepaskannya. Aku kupikir aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Yumeixia menyeka air matanya. Aku kembali.
Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Dong Suebing merasakan perasaan hangat di hatinya, dan dia menepuk kepala Yu Qianqian. Biarkan ibumu istirahat lebih awal hari ini. Dia ketakutan dan butuh istirahat. Yu Qianqian menangis. Kakak laki-laki, terima kasih. Yu Meixia memandang Dong Suebing. Ketua Dong, terima kasih. Terima kasih. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya sekarang tanpa Dong Suebing. Dong Suebing melambaikan tangannya. Baiklah, tidur lebih awal. Pagi selanjutnya, Dong Suebing bertemu Hu Xilian ketika dia tiba di Biro Keamanan Umum. Hu Xilian tertawa dan berkata, Ketua Dong, selamat. Anda memecahkan kasus ini. Dong Suebing tertawa. Ini semua adalah keberuntungan. Oh, bagaimana kabar para korbannya, kata Hu Xilian. Mereka baik-baik saja dan dipulangkan tadi malam. Scarface dan anak buahnya sekarang sedang diinterogasi di sel tahanan. Berita tentang kepala Dong yang menyelesaikan kasus penculikan perempuan dan anak-anak telah menyebar di biro. Bersamaan dengan kasus ini, semua orang di biro juga membicarakan tentang keahlian menembak Dong Suebing. Hu Xilian sangat terkesan dengan Dong Suebing sekarang. Sepertinya dia bisa menyelesaikan semua kasus. Dong Suebing mengangguk dan hendak memasuki gedung ketika dia mendengar seseorang berteriak di belakangnya. Ketua Dong, Ketua Dong. Dong Suebing berbalik dan melihat seorang wanita tua di pintu masuk utama biro. Selain wanita tua itu, siswalah yang diselamatkan kemarin. Wanita tua itu dihentikan oleh penjaga di gerbang dan sedang mengibarkan spanduk. Terima kasih telah menyelamatkan putriku. Terima kasih. Dong Suebing terkejut dan berjalan cepat. Jangan sebutkan itu. Itu tugas kami. Wanita tua itu menangis dan terus berterima kasih kepada Dong Suebing. Setelah menyerahkan spanduk kepada Dong Suebing, dia dan putrinya berlutut untuk bersujud. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.